kemudian tadi saya katakan ulama juga membahas masalah apakah ketika nutfah itu sudah ada di rahim seorang ibu, kemudian digugurkan dengan obatkah itu dihalangi dia punya proses sehingga nanti jadi janin, tapi masih 40 hari ke bawah. Tadi kan Nabi katakan 40 hari itu masih nutfah. Nutfah itu masih berupa sperma. Apakah boleh kalau ada seseorang misalnya dia belum mau punya anak, kemudian dia minum obat tertentu yang nanti menggugurkan itu, menghilangkan itu, sehingga tidak punya janin? Di sini ulama beda pendapat. Wa qad dhahaba jama'atun minal hanafiyati wa syafi'iyati wal hanabilati bijawazihi. Berpendapat kumpulan ulama mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali mengatakan kalau masih di bawah 40 hari boleh untuk digugurkan dengan obat atau lain sebagainya, karena belum ada ruh. Pendapat pertama. Tapi pendapat kedua membantah. Pendapat kedua membantah. Dari ulama, sebagian ulama Syafi'i, sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Hanafiyah, sebagian ulama Hanabila, mayoritas ulama Malikiyah menyatakan ketika sudah ada sperma di dalam, walaupun dia di bawah 40 hari sekalipun, maka hukumnya tetap haram secara ijma menurut mazhab Maliki. Jadi tidak boleh menurut mazhab Maliki. Ada satu ulama namanya Ibnu Hammam. Dia menulis kitab berjudul Fathul Qadir. Dia mengatakan kalau la wujuda ruh yajuz. Selama janin itu belum ada ruh, artinya 120 hari ke bawah, masih bisa digugurkan. Kalau sudah ada ruh haram, tapi dibantah oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan tetap haram, tidak harus ada ruh, kecuali beberapa kondisi menjadi halal, kata beliau dalam kitabnya Al-Wajiz. Yang beliau lahir Imam Ghazali tahun 450, wafat 505 Hijriah. Ini kitab Al-Wajiz, kitab fikih terbaiknya Imam Syafi'i. Mohon maaf, Imam Ghazali. Kitab terbaiknya Imam Al-Ghazali. Nanti disyarahi oleh Imam Rafiq berjudul Fathul Aziz ala Syarhil Wajiz. Saking bagusnya kitab Al-Wajiz ini, As-Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi mengatakan dalam kitab Ithaf beliau, "Lau kana al-Imam Al-Ghazali nabiyan lakanat mu'jizatuhu wajiz." Seandainya Imam Ghazali ini diangkat menjadi nabi, maka mukjizatnya adalah kitab Wajiz. Saking bagusnya kitab tersebut, membahas tentang hukum Islam dalam mazhab Syafi'i. Pendapat Imam Ghazali didukung oleh Ibnu Qayyim yang lahir tahun 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah. Di dalam kitabnya Ahkamun Nisa, hukum perempuan, beliau mengatakan yuhram 'alal itlaq, diharamkan secara mutlak menggugurkan janin walaupun baru hari pertama. Mutlak, mulai dari pertama, pokoknya sudah ada tanda-tanda mau hamil, itu sudah haram digugurkan dengan alasan apapun. Tapi dikecualikan beberapa. Ada 2 alasan di situ dikecualikan. Kemudian ulama kontemporer, Syekh Yusuf Qaradawi menulis kitab berjudul Fatawa Mu'asarah, fatwa kontemporer. Di situ dijelaskan menggugurkan, dalam bahasa Arab namanya isqatul hamli. Isqatul hamli, menggugurkan janin. Kalau yang tidak baik disebut aborsi. Di fatwa tersebut beliau mengatakan dibolehkan dengan 2 keadaan. Menggugurkan kandungan itu dibolehkan 2 keadaan. Yang pertama, jika nanti melahirkan bisa membahayakan ibunya,
Dan ini nanti pernyataan dari ahlinya. Di zaman kita dokter kandungan misalnya, dokter kandungan mengatakan ini kalau diteruskan bisa beresiko sang ibu mati, meninggal dunia. Maka pada waktu itu diizinkan untuk diaborsi, digugurkan. Isqatul hamilnya boleh. Jadi dipastikan sama dokter, dipastikan ini kalau tetap dipaksakan untuk melahirkan berisiko bisa meninggal nih sang ibu. Yang kedua dibolehkan masih berupa dugaan. Di sini dikasih opsi. Mungkin bisa kemungkinan bisa dua-duanya selamat, bisa kemungkinan dua-duanya meninggal. Nah ini masih bingung yang mana. Kata beliau waktu itu masih diizinkan kalau dia memilih untuk menggugurkan kandungannya, karena sudah ada pernyataan dari ahlinya ada resiko, cuma belum dipastikan. Tapi kalau faktor dia sengaja menggugurkan karena takut nanti susah, anak sudah banyak, kemudian ini kalau lahir tambah susah saya, nah itu kesepakatan diharamkan. Karena dalam Al-Quran mengatakan jangan kalian takut miskin karena sebab anak, kami yang akan berikan rezeki kepadanya. Makanya manage dong, diatur. Jangan memanai hadis Nabi secara tekstual saja. Nabi mengatakan tazawwadu tanakahu takatharu fa inni mubahim bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahlah kalian, banyakinlah anak kalian. Wah, berarti sunnah, perintah Nabi memperbanyak anak. Tidak di manage, anaknya 20. Akhirnya Nabi menyatakan saya banggakan itu maknanya anak yang banyak yang mampu kalian didik menjadi orang soleh. Baru Nabi bangga. Tapi kalau makin banyak anak semuanya tidak mampu dididik, justru jadi rusak semuanya. Maka ini hadis bukan maksudnya ke situ. Bagaimana Nabi mau bangga kalau semuanya itu orang-orang yang suka meninggalkan sholat, semuanya orang-orang yang meninggalkan agamanya Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud situ kualitasnya bukan kuantitas jumlah. Ini yang menjelaskan salah satu dokter di Mesir, namanya Dokter Syekh Usama Azhari. Jadi di manage juga, pakai hukum normal, hukum kausalitas. Penghasilan 1 bulan sekian. Oh ini anak ini hitung begini. Oh ini kayaknya belum bisa nih kalau 10. Kalau 15 belum bisa. Harus begitu. Kalau pakai hukum rezeki dari Allah itu hukum khusus. Dan tidak semua orang bisa sampai ke situ. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab pernah masuk ke masjid. Ada orang di masjid terus dia lihat mulai dari subuh, zuhur, seterusnya. Tidak kerja-kerjain. Yang lucunya orang ini doa Allahumma rzuqni. Di masjid terus tidak keluar kerja, doanya ya Allah tolong berikan saya rezeki. Dipukul kepalanya sama si Umar bin Khattab. Dipukul. Qad alimta anna as-samaa lam tumtir zahaban wala fiddah. Kamu minta rizki, gak kerja. Kamu tahu langit tidak turunkan hujan emas dan perak. Keluar kerja. Itu hukum kausalitas sabab-musabab. Makanya di Al-Quran selalu kata perintah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Perintah bertebaranlah kalian di muka bumi. Artinya suruh usaha. Memang rizki dibagi oleh para sufi ya. Ada rizkil khas, ada rizkil am. Tapi kita ini rata-rata am semua, bukan orang khas. Kamu magamnya bukan host tapi berharap rezeki host. Gak bisa. Salah satu kitab yang kami baca, Syarah Al-Hikam atau kitab Iqazul Imam, itu mengatakan orang kalau sudah sampai puncak rizki khos, dia dapat rizki khos, dia sudah masuk ke magom namanya tajrid. Tajrid itu dia punya pikiran dan jiwanya ini sudah tidak terikat dengan duniawi, total. Makna total di sini apa? Uang yang warna merah, warna biru,
Dia gak bisa bedakan, sama bagi dia. Kalau kita masih bisa bedakan. Sedekah saja celengan lewat masih buka. Oh ini merah jangan. Oh ini hijau ya. Berarti belum tajrid. Terus mau dapat rezeki khos bagaimana? 2.000 pun. 2.000 semasuk. Magam tajrid sudah gak ada ikatan. Itu di kitab Iqadhul Himam mengatakan demikian. Kalau sudah magam tajrid baru dia dapat rizqul khas. Tapi kalau belum sampai situ umum semua. Cari dengan usaha rizqul am. Nah, oleh sebab itu para ulama mengatakan ketika seseorang janin, ya, kita mau gugurkan karena takut susah, karena sudah terlanjur, dia tidak manage terlanjur, maka kalau digugurkan dosa besar. Apalagi dia sudah berupa ruh 40 hari ke atas. Sudah 40 hari ke bawah ada khilaf. 40 hari ke atas mayoritas mengatakan haram. Oleh sebab itu Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam mengatakan kesimpulan dari semua tentang hukum tersebut, kalau dia 40 hari ke bawah kemudian digugurkan, masih terjadi khilaf di kalangan ulama. Tapi kalau 40 hari ke atas, dari sudah mulai berproses hamil dan seterusnya 40 hari ke atas, maka hukumnya itu mayoritas mengharamkan, kecuali dengan alasan medis tadi.